Oke, halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa hari ini hari Kamis 10 Februari 2022, hari yang kurang oke buat candlenya. So far bagus, saham-sahamnya oke juga, flow juga bagus, cuman candlenya memang agak nggak enak ya. Seperti biasa nanti kita akan mengenai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang bagus-bagus. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa, saya tinggal klik link sosial pas di deskripsi. Teman-teman bisa kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketik atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Sebelumnya mohon maaf juga, ini mungkin untuk bandarmologinya belum muncul ya, karena saya bikin konten ini jam 5:04. Biasanya kalau Stockbit tuh 5:04 masih belum masuk, biasanya habis maghrib, makanya saya bikinnya habis maghrib. Cuman kebetulan nanti saya ada acara, jadi ya bikin kontennya jam 5. Langsung aja kita ke transaksi. Hari ini transaksinya semakin besar juga, 15,478 triliun, dengan pergerakan asing hari ini masih net buy total 1,73 triliun. Jumlah yang sangat besar. Dengan saham-saham yang dibeli oleh asing, ada Telkom 560,7 miliar, ini juga naiknya gila-gilaan. BBNI 364,4 miliar. Cakep juga. BBRI 209 miliar, Bank Mandiri 171,7 miliar, Unit Tractor 42,9 miliar, Unilever 34,7 miliar. Ini kemarin baru kita bahas, langsung hari ini hijau ya, kayak marah ini bandarnya, ini kemarin kita bahas. Tower 33,1 miliar, SM Care 28,2 miliar, TBIG 27,6 miliar, MDKA 26,7 miliar, MSIN 25 miliar, BBTN 22 miliar, ICBP 21,8 miliar, INCO 20,1 miliar, INKP 17,1 miliar, Adaro 15,4 miliar, dan Mika 14,3 miliar. Masuk ke saham-saham yang asing ada ERA 71,6 miliar, Arto 67,1 miliar, BBCA 56,7 miliar, Avia 15,9 miliar, ITMG 14,2 miliar, Akra 13,9 miliar, Pegas 7,8 miliar, Asa 5,5 miliar, Astra 3 miliar, BNPA 1,6 miliar. Langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG yang hari ini dia akhirnya candle merah lagi. Sebelumnya pernah candle merah juga waktu naik ya. Kemarin ini candle merah, dia bagusnya masih belum lower low, bahkan hari ini juga higher high dan tidak lower low. Jadi so far masih bagus, cuman candlenya aja kurang enak bentuknya. Kita main ke intraday aja. Nih di 1 jam ya. Hari ini berhasil break di sini, langsung loncat ke all time high sesuai view kemarin. Saya lupa view-nya saya tulis di channel kemarin atau di Telegram grup cuan-cuan saham. Yang jelas IHSG kemarin berhasil break cup and handle di sini. Tepat tadi pagi open break-nya pakai gap ya, langsung loncat all time high. Habis itu ada koreksi dan turun terus. Kalau kita lihat closing-nya masih bagus, belum ada lower low juga. Jadi so far masih oke, dan IHSG masih bakalan oke selama dia belum jebol 6767. Tuh, kenapa? Karena ini adalah last low-nya di 1 jam ya. Kalau dia sampai jebol 6770 lah. 6770 itu bakalan baru jelek seperti itu. Saat ini juga masih membentuk sebuah uptrend channel. Ini ya. Di sini dia masih uptrend dan masih tidak ada yang aneh selama belum patah ya. Tapi kalau kita lihat di indikator 1 jam memang mulai tidak enak ya. Di sini ada bearish divergence di mana harga ke atas, sedangkan indikatornya ke bawah. Ini juga sama, RSI-nya juga mengarah ke bawah. Artinya memang sudah agak lemah kenaikan terakhir ini dan ada potensi untuk koreksi. Ya, konfirmasinya ada di sini. Kalau memang IHSG jebol 6770 tadi, saya rasa dia bisa menutup gap sampai 6730-an seperti itu. Yang jelas sama batasi resiko aja, sama dia nutup gap itu masih nggak masalah, tapi bisa disesuaikan dengan saham-sahamnya. Kalau misalkan saham-sahamnya kelihatan ada potensi mau koreksi, ya bisa di trailing stop dulu, nanti bisa masuk lagi di bawah seperti itu.
Batasi resiko aja. Untuk support di sini 6770. Untuk resisten berarti ada high baru ya, all time high di 6872. Arahnya sih kalau saya lihat dari divergennya ya, mungkin besok ke sini dulu 6780 sampai 6770 dulu. Kalau misalkan dia jebol baru nutup gap. Tapi kalau misalkan nggak jebol, ada potensi dia naik lagi seperti itu. Benerin divergennya ini seperti itu. Sama, yang penting batasi resiko aja. So far masih oke. Kalau menurut saya arah masih jauh untuk si IHSG ini. Langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dibeli oleh asing dulu hari ini. Yang paling banyak net buy-nya ya. Kita bahas Telkom. Yang pagi-pagi sampai open gap. Ini yang bikin IHSG loncat juga. Oke. Hari ini Telkom naik 4,21% ya. Nih, kalau teman-teman lihat bentuknya mirip kan sama IHSG, bentuknya mirip juga sama Bank Mandiri dan lain sebagainya. Dan menurut saya Bank Mandiri pun juga bakalan kayak gini. Hari ini Telkom naik 4,21% dengan volume yang sangat bagus dan candle yang lumayan oke. Terlihat Telkom ada open gap, ini yang bikin IHSG open gap juga. Cuman ya memang jatahnya lah, kemarin dia udah pull back. Habis itu ada pantulan dengan volume besar di sini ya, pantulan volume besar, dia naik, lalu kemarin dia higher low intraday-nya, ini ada candle yang bagus, dan hari ini dia higher high, cakep banget. Telkom sekarang sudah kena area resisten, itu di 4.500 ya, itu adalah resisten yang kuat untuk Telkom. Sebelumnya juga di sini dia mantul, di sini dia juga mantul, di sini dia jadi support. Nah, ini area di respect banget kalau yang bentukannya kayak gini teman-teman. Jadi besok Telkom bisa dilihat dulu, dan kalau pakai swing patokannya adalah closing, jadi tidak masalah. Mungkin kalau misalkan besok nggak berhasil break 4.500 ya, ada potensi Telkom nutup gap dulu tuh. Tapi kalau misalkan break 4.500 ya berarti gila banget sih, Telkom ini kejar setoran banget. Yang jelas ini angka yang sangat direspek oleh si Telkom. 4.500 di sini dia mantul, di sini dia juga mantul, di sini dia mantul, di sini dia mantul, di sini dia mantul juga, dan ya hari ini dia kena lagi. Saya pengen ngecek intraday-nya, siapa tahu di akhir-akhir ada buangan, dan kalau kita lihat masih tidak ada buangan ya, masih bagus volumenya dari si Telkom ini. Bahkan kalau dia dari bentukannya sih ada potensi break juga besok, seperti itu. Jadi batasi resiko aja. So far itu kalau misalkan teman-teman swing bisa pakai closingan, jadi nggak perlu intraday ya. Kalau dia closing di atas 4.500 ya hold. Kalau dia ada reject dari 4.500 bisa trailing stop sendiri dulu. Yang jelas batasi resiko aja. Support terdekat di sini 4.000 ya, 4.400 untuk support 1, untuk support 2-nya 4.340 sampai 4.280. Lalu support 3-nya yang sangat kuat tuh di sini 4.160 seperti itu. Target dari Telkom itu juga memang sekitar, saya lupa. Sini ya, ini sesuai tingginya. Ada potensi dia bisa ke sini. Sekitar 4.700-an, itu juga area all time high ya. Bakal sentuh all time high-nya lagi kalau menurut saya, dan ya ada potensi bisa ke sana kalau 4.500-nya breakout. Yang jelas besok ada resisten untuk Telkom, tinggal kita lihat aja nanti. So far juga flow masih sangat bagus hari ini juga ya, volume juga bagus. Jadi ya lebih baik jangan buru-buru besok kalau misalkan mau trailing stop. Kita lihat dalamnya juga menarik, terjadi small akumulasi. Nanti aja lah ya bandarmologinya. Ini juga kemarin sih, ini 9 Februari. Saya ngeceknya pakai RTI bisnis aja ya. Ini saya ngecek RTI bisnis, hari ini terjadi ini big akumulasi banget sih kalau menurut saya ya di Telkom hari ini. Jadi bagus ada akumulasi dan juga kenaikan dari si Telkom. Kalau kita lihat juga kemarin sepertinya flow-nya juga cakep ya. Ini masih tanggal kemarin, nah dia akumulasi terus ya, uptrend juga, dan ya ganteng Telkom kalau menurut saya. Potensi breakout-nya ada, itu kalau breakout 4.500 bakal cakep banget sih Telkom itu. Yang jelas Telkom memang sudah tidak downtrend ya, kalau dari tren besarnya, ini kan dia sempat koreksi di sini, nah ini kan dia koreksi, lalu berhasil breakout. Nah kalau mau uptrend valid besar, dia harus break 4.500 dulu, seperti itu. Besok dilihat aja di area krusialnya itu. Untuk Telkom, lanjut coba kita cek BBNI yang akhirnya hari ini berhasil break high.
Ini on track juga dengan view. Oke. Hari ini BBNI naik 1,32% dengan volume yang sangat ciamik. Bagus volumenya, closingnya pun juga bagus, menunjukkan kalau dia memang sudah valid breakout 7575. Terakhir kemarin dia kejedot ke sini, lalu habis itu turun dulu, swing low ya. Lalu di sini dia ada reject, tweezer bottom, hammer 1, hammer 2, lalu akhirnya naik dan higher high. Saya rasa melihat dari volumenya ya, ini sudah valid kalau area 7575 adalah supportnya untuk saat ini. Dan untuk target untuk BBNI sendiri saya rasa dari 8.200 sampai 8.600. Kenapa area itu? Yang pertama kita bisa cari target. Sebenarnya nggak usah pakai Fibonacci juga nggak masalah sih. Kita bisa pakai support resist ini ya. Nah itu juga ternyata support pas di gap juga itu kayaknya. Ntar itu saya lupa itu area apa. 7575 sampai low-nya 6550. Nah ini ya. Pas di 8225. Ini kalau menurut saya target BBNI ke sini sih. 8225 itu ada Fibonacci 1,618. Lalu habis itu juga ada gap yang belum dia tutup. Ini ya. Di sini ada gap. Jadi ada potensi menutup gap untuk swing high BBNI saat ini. Nah, untuk resist terdekat ini ada di sini. Ini kuat juga teman-teman. Dia reject 4 kali kayak gini meninggalkan supply yang sangat tinggi itu di sana. Nah ini ya, di area 8000. Area 8000 itu ada resist kuat. Lalu habis itu target bisa ke 8200. Itu kalau dari Fibonacci ya. Dari 8000 sampai 8200 adalah target BBNI. Tapi kalau misalkan dari chart pattern sebenarnya potensinya lebih tinggi karena dia bisa bikin apa namanya? Nah, ini bahkan bisa 8600 atau pakai sini juga sama aja. Ntar kita pakai tiang benderanya aja karena miring. Nah ini ya 9250 8600 nggak ada yang tahu. Oh ternyata ini juga ada gap teman-teman. Di 8600 ini saya sampai lupa viewnya. Ini juga area di respect sama BBNI kelihatan banget ya. Di sini dia reject, di sini dia reject, di sini dia jebol, lalu ini jadi resist, breakout. Ini jebolnya pakai gap. Jadi memang area di respect sama BBNI. Saya rasa itu 8.000 sampai 8.200 dulu. Nanti kalau misalkan BBNI berhasil break, baru kita update lagi. So far arahnya sekarang ke sana kalau nggak ada yang aneh-aneh ya. Seperti itu. Cakep BBNI sudah berhasil break high-nya, tinggal menuju targetnya aja. Mungkin akhir Februari bisa kena kayaknya kalau menurut saya. Lihat dalamnya, nah ini masih tanggal 9 juga ya. Jadi belum muncul untuk hari ini. Saya pakai RTI bisnis aja yang udah muncul duluan. Hari ini flow asingnya bagus, cuman terjadi distribusi malah. Ini normal distribusi. Normal sama small distribusi kalau menurut saya. Cuman TA-nya masih cakep dan ya saya rasa arahnya masih bagus untuk si Bank BBNI. Batasi resiko aja, jaga pakai trailing stop. Itu untuk BBNI, lanjut coba kita cek tower. Nah, ini tower juga baru kali ini cukup menarik. Setelah sekian purnama, tower ini nggak higher high, dan akhirnya hari ini dia berhasil higher high. Oke, hari ini tower naik 2,94% dengan volume yang besar dan membesar. Ini indikasi hal yang bagus. Tower juga ada pattern koreksi yang sangat panjang. Dulu saya pernah nungguin tower tuh di sini ya. Di sini saya nungguin, dia mencoba reversal, gagal lagi, udah jual aja. Terus akhirnya dia malah turun lagi, membentuk turun terus sampai 1000-an. Waktu itu saya nada di sini karena memang itu area kuat juga 1150 ya. Di sini support, di sini resist, tapi akhirnya dia ke breakdown, lower low dan ya turun sampai kemarin bottomnya di 1000. Kalau kita lihat masih dia, ini tower ini sudah divergent parah banget asli. Indikator ke atas di sini indikator ke bawah, lalu di sini juga di sini harga ke bawah, indikator ke atas, di sini juga harga ke bawah, indikator ke atas. Jadi memang trennya itu sudah semakin melemah. Tuh, konfirmasinya adalah dia hanya perlu higher high dan hari ini sudah terjadi dengan volume yang bagus. Last high-nya dia kan di sini 1045 ya. Hari ini berhasil di break dan close di 1050. Saya rasa ada pertanda yang baik untuk si tower. Cuman kalau kita lihat hari ini ada reject dari 1065 karena sebelumnya di sini dia support. Jadi ya ketika kena 1065 dia juga turun dulu. Dan kalau kita lihat lagi ya, ini juga sudah break sepertinya. Oh, belum kalau kita tarik pakai shadow yang ini.
belum break dari downtrend channelnya. Tuh, cuman tarikannya beda pun juga bisa juga. Yang jelas itu semakin menyempit, ini indikasi hal yang baik. Terus juga sudah divergent. Tuh, dia juga ada di area kuat dan konfirmasi reversal kalau tower breakout sini 1095. Tuh, kalau tower berhasil break 1095 atau kita buletin 1100 ya. Kalau tower berhasil break 1100, saya rasa ada potensi reversal untuk si tower ini ya. Terus sekarang di watchlistkan dulu aja. Lihat dalamnya mulai terjadi akumulasi walaupun belum konsisten juga setelah distribusinya kencang ya. Ini akhirnya ada akumulasi dan ya tinggal kita lihat aja, nanti sedang berusaha reversal kalau menurut saya untuk si tower ini. Yang penting sama batasi resiko aja. Untuk support satunya di 1010, tapi kita buletin sekalian ya, 1010 sampai 1000. Itu supportnya tower. Selama nggak jebol, arahnya masih ke atas. Tapi kalau ternyata jebol, yaudah bakal lower low lagi. Jadi bisa batasi resiko di sana. Itu untuk tower. Lanjut coba kita cek apa nih? Kita coba cek Inco coba ya. Yang hari ini akhirnya naik juga. Oke, Inco hari ini naik 3% dengan volume yang masih kecil kalau kita lihat. Cuman yang masih dia sudah cukup menarik ya. Ada potensi mau golden cross dan ke atas. Inco juga masih berada di dalam downtrend channelnya di area koreksinya ini. Atau kalau misalkan kita sambungin ke sini ya jelas belum breakout ya untuk si Inco ini. Dia cuman baru apa ya? Respon yang bawah aja. Tuh. Posisi masih sideways, bahkan dia juga belum break high di sini. 4850 resist dia. Sempat menguji ke 4850 tapi turun lagi. Saya pengen bersih-bersih dulu. Nah, ini kita pakai naked chart aja. Jelas kelihatan banget kalau Inco ini sedang sideways ya. Kalau range lebarnya di sini dari 4200 sampai 5500. Itu kalau range lebarnya. Cuman kalau dari pattern kecilnya, Inco ini bakalan bagus kalau dia berhasil break 5200. Ini ya. 5200 kalau break bagus. Tapi kalau kita lihat lebih kecil lagi, supportnya ada di sini. Untuk Inco ini 4600-an, 4620. Sedangkan resistennya ada di sini. 4890 atau 4900 sampai 4970. Tuh. Itu kalau kita buletin pakai area ya, 4900 sampai 5000 adalah resisten dari si Inco. Sedang berusaha untuk reversal dan belum kelihatan apa ya. Kalau menurut saya sih lebih baik tunggu konfirmasi dulu aja karena dia sudah sideways panjang ini ya, seperti itu. Gunakan angka tadi, selama tidak jebol 4600, Inco arahnya ke atas. Tapi kalau jebol 4600 itu bakal PHP kayaknya. Kita lihat dalamnya juga dia belakangannya diakumulasi ya. Jadi ada potensi yang bagus karena kalau sidewaysnya akumulasi itu biasanya oke. Kalau teman-teman nggak percaya, cari contohnya, lihat mesin tuh. Mesin tuh di 500-an, dia itu kan sideways panjang banget, itu akumulasi semua. Dan ketika meledak, ya udah sekarang udah harganya berapa nih? Pernah sentuh 5000 ya mesin tuh. Tuh. Nah, kalau kita lihat pakai indikator ini ya, Inco ada potensi diakumulasi juga waktu sideways. Jadi ya kita lihat aja nanti. So far watchlistin dulu aja karena belum terlihat jelas ya, seperti itu. Itu untuk Inco. Lanjut coba kita cek. Kita coba cek apa nih? Kita coba cek BTPS ya. Oke, hari ini BTPS naik 2,63% dengan volume yang cukup menarik, volumenya breakout. Dia menguji resist, cuman sayangnya masih belum berhasil break kalau menurut saya. Closingnya masih di 3900 dan kalau saya sih toleransi itu sampai shadow. Jadi dia belum break dari 3940-nya. Tuh mungkin besok break ada potensi juga, atau kalau gagal break ya mungkin dia bisa turun ke supportnya. Untuk pattern besar BTPS saya rasa dia membentuk sebuah pattern yang namanya broadening. Ini ya, di sini dia ke bawah sedangkan ini ke samping dan resisten krusialnya di sini 4100 tuh. Jadi kalau misalkan BTPS berhasil break 3900 nih ya, oh ya belum break ini kalau menurut saya. Kalau BTPS berhasil break 3900, target selanjutnya ada di 4100. Cuman ada resisten minor di area 4000.
seperti itu. Sedangkan untuk support terdekat di sini 3.800 dan next supportnya ada di sekitar 3.600 untuk si BTPS ini. Untuk arah so far yang terlihat baru konsolidasi ya. Cuman kalau kita lihat dari MACD ada potensi lanjut kalau menurut saya. Tinggal tunggu konfirmasinya dulu aja. Break 3.900, 4.000 dan 4.100 itu bakal bagus banget. Untuk pattern besar ya, mungkin bisa aja ini dia membentuk inverted head and shoulder yang kalau break 4.100 itu bakalan bagus banget. Kalau di daily mungkin nggak begitu kelihatan, jadi coba kita pakai weekly ya. Masih lebih jelas. Nah, ini di sini head inverse head and shoulder-nya. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Kalau saya lihat-lihat lagi ya, di weekly bentuknya juga bisa bullish flag ini untuk si BTPS ini. Kayak gini bisa juga. Nah, ini cocok buat swing panjang ini. Yang kayak gini nih. Nih ya, dan dia juga sudah berhasil break. Cuman memang volumenya belum besar, nunggu volume besar ini. Targetnya sama sebenarnya, mau inverted head and shoulder atau mau bullish flag kayak gini. Targetnya setinggi tiangnya ini. Nah, nih ya. Cuman kalau flag itu tariknya dari bawah sini 5.200, tapi kalau inverted head and shoulder tariknya dari neckline. Nah, jadi kayak gini kalau inverted head and shoulder. Tuh, 6.000. Tinggal kita lihat aja nanti. Yang jelas itu PR-nya adalah harus break 4.100 dulu. Kalau dia break dari 4.100 baru saya rasa bakalan semakin oke untuk BTPS ini. Seperti itu. Cakep arahnya ke atas kalau menurut saya. Lihat dalamnya juga masih kemarin ya ini ya. Cuman kalau kita lihat dari bandar movement ya, ini ganteng banget sih. Waktu tarikan ini dia akumulasi, lalu waktu sideways nggak ada distribusi juga. Jadi ya udah bandarnya diem dulu gitu. Kayaknya. Terus sekarang mulai ditarik lagi. Moving average juga menuju golden cross, cakep kalau menurut saya BTPS ini. Bisa buat swing kalau break 4.100. Kalau teman-teman masuk kemarin di 3.300, udah floating banyak, masih bisa di hold keras kalau menurut saya. Tapi kalau teman-teman belum masuk, lebih baik tunggu dia break 4.100 sekalian. Itu bakalan cakep banget untuk si BTPS. Seperti itu. Untuk BTPS sama batasi resiko aja. Lanjut coba kita cek. Saya pengen cek yang dijualin asing. Nah, Arto ARB ya, kita cek. Ini juga ada potensi rebalancing karena dia masuk MSCI ya. Setelah kemarin digadang-gadang bakal swing high baru, bahkan view saya pun juga bakal swing high loh Arto kemarin tuh. Dia di sini breakout flag. Nah, di sini kan dia breakout flag ya. Di sini breakout flag, lalu di sini mencoba inverted head and shoulder. Cuman sayangnya belum break all time high-nya dan malah turun. Jadi kalau kita cek di weekly malah ada potensi divergent dari si Arto ini, dan ternyata benar ya teman-teman ya. Ada bearish divergent di Arto. Harganya ke atas, ini kayak Bitcoin serius bentuknya. Chartnya ini. Tapi kalau Bitcoin udah sampai ke sini ya. Nah, udah sampai 12.000 Bitcoin udah mulai rebound lagi. Kalau kita lihat Arto ini kayak waktu dia mau swing low, harganya ke samping, cenderung ke atas dikit, sedangkan MACD-nya ke bawah parah. Ini juga di weekly, jadi artinya kuat untuk si Arto ini koreksinya. Untuk sekarang, terakhir dia udah double top nih di sini. Top 1, top 2, breakdown dengan volume, lalu pull back ke atas, sudah valid jadi resist, dan akhirnya turun hari ini ARB dengan volume yang sangat besar. Kalau misalkan si Arto jebol dari 15.000, saya rasa dia start valid reversal. Tuh ini by TA aja ya, saya belum membahas tentang rebalancing, MSCI dan lain sebagainya. Cuman by TA kalau misalkan dia jebol 15.000, Arto start reversal. Karena dia sudah valid lower high dan lower low. Kalau di sini sih masih high-nya sama ya, double top ini. High, low, high karena nggak higher high ya. Terus ini kan dia jebol, berarti kan lower low. Di sini dia lower high. Kalau dia breakdown kan valid lower low dan patternnya adalah inverted cup handle. Ini cup, lalu ini handle-nya. Dengan potensi target bisa ke sini. Nah, sini. Sekitar 10.600. Ini masih worst case skenario. Yang jelas ini area kuat dari Arto juga. Ini 14.450 ini area kuat. Terus habis itu juga di sini ada area kuat juga. Lalu habis itu area kuatnya di sini.
Cuman kalau sampai Arto jebol dari 12.375 di sini nih, neckline-nya dia jebol, wah itu bakal jelek banget, serius bisa double top besar itu untuk si Arto itu. Untuk sekarang lihat di 15.000 dulu aja, karena kemarin di sini kan low-nya di 15.000 pas ya. Kalau dia jebol 15.000 ya udah wassalam kalau menurut saya, seperti itu. Lebih baik jangan ada pisau jatuh kalau misalkan teman-teman baru mau masuk ya. Tapi kalau teman-teman punya barang dan nyangkut, saya rasa bisa diatur porsinya. Cuman ngelihat dia kan juga barusan masuk MSCI dan bakal efektif di Maret, biasanya sih bakal ganti sopir atau terjadi akumulasi dulu. Nah, tinggal kita lihat ketika dia kira-kira diakumulasi di mana dan apakah mau ditarik atau diturunin, itu nggak ada yang tahu. Yang jelas kalau pure sebagai dari TA doang ya, ini support ini udah potensi reversal kalau dia jebol 15.000 seperti itu. Jadi tuh batasi resiko aja. Resisten terdekat di sini 17.325. Lihat dalamnya kemarin ya, ini tanggal 9 masih. Oh, udah tanggal 10. Udah muncul berarti Stockbit nih. Hari ini terjadi big distribusi untuk si Arto. Dia juga kelihatan mau dead cross ya. Ini start downtrend dan mulai sudah berbalik trennya sih. Mungkin kita bisa lihat nanti ketika di EMA 200. Wah, ini krusial banget kalau menurut saya untuk si Arto ini. Serius, 15.000 ini krusial banget. Kalau dia besok sampai jebol 15.000 dengan volume yang sangat besar, itu gak enak banget view-nya kalau menurut saya. Karena dia juga jebol MA 200 ya, tren jangka panjangnya. Tuh, jadi batasi resiko aja untuk si Arto. Untuk Arto lanjut coba kita cek Akra terakhir juga view-nya saya lihat kurang enak. Nah, ini yang saya maksud kurang enak. Ini juga semakin jelas kurang enak. Oke, hari ini Akra turun 4,08% dengan volume yang besar dan membesar dengan candle yang solid. Terlihat kemarin Akra ini sudah jebol dari downtrend channelnya, artinya dia membuat tren yang lebih kuat. Biasanya kalau tren awalnya kan di sini ya, di sini dia downtrend, kemiringannya slope-nya ini anggap misalkan di sini 45 derajat ya kemiringannya. Tapi ketika dia jebol itu bakal membentuk tren yang lebih kuat. Nih, kemiringannya bisa jadi 30 derajat dan seterusnya. Kalau uptrend pun juga sama. Jadi misalkan dia ada uptrend channel, misalkan kemiringannya pertama 45 derajat, ketika dia breakout, atapnya trennya bisa lebih kuat. Nah, bisa jadi kayak gini. Seperti itu. Itu pernah terjadi di Breeze. Kalau teman-teman ngecek ya, waktu Breeze rally, itu kan dia breakout atasnya, habis itu larinya gila-gilaan. Nah, kalau kita cek Akra ini kayak si Agro ketika dia kemarin mau koreksi dalam ya. Jadi teman-teman saya rasa kalau punya barang bisa atur posisi. Ini kalau saran dari saya ya. Cuman kalau keputusan jual belinya kembali ke teman-teman sendiri. Kalau buat swing lebih baik jangan. Ini untuk copet-copet bisa lah. Tapi kalau di hold lebih baik enggak. Karena Akra ini udah valid downtrend ya. Di sini dia udah double top 1, top 2, jebol, terus sudah pullback, di sini lower high, breakdown, lower low, nah dia lower high lagi. Kalau breakdown lagi dia bakalan lower low seperti itu. Untuk next support Akra ada di sini. Nah, ini support ya, 690 ada support. Jadi untuk besok konfirmasinya adalah sampai 690. 700 sampai 690 adalah support Akra. Kalau misalkan dijebol 690-nya, saya rasa potensinya besar dia bisa ke sekitar 635. Seperti itu. Mungkin dia mau jemput teman-temannya ya. Ini kan juga minyak, sebenarnya harusnya katalisnya bagus, tapi dia udah rally duluan. Kalau menurut saya itu karena katalis stock splitnya ini. Dan ya bakalan kembali ke chartnya Medco, Elsa, jadi mirip kayak gitu. Biasanya seperti itu. Yang jelas untuk sekarang batasi resiko dulu aja 690 sampai 700. Kalau jebol besar saya rasa potensinya ke 635 sampai 600 rupiah. Seperti itu. Itu juga area krusial 690 tadi. Tuh, kalau potensi bagus gimana Mas? Ya siapa tahu dia bertahan dari 700 ya. Lalu dia double bottom itu bisa juga. Cuma kalau dilihat dari volumenya ini udah nggak enak sih. Lebih besar chance-nya jebol daripada balik reversal. Seperti itu. Tapi batasi resiko aja. Dan dalamnya juga ini terjadi big distribusi. Dia juga terlihat sudah merespon EMA 20. Artinya sudah breakdown dan sudah membentuk tren. Dan ya trennya downtrend. Dan EMA 20 udah ke-reject. Jadi resistnya dia. Dengan EMA 20 kan semakin turun terus. Nanti dia juga semakin turun terus.
Maka dari itu perlu batasi resiko. Itu si Akra. Untuk Akra, lanjut coba kita cek BNBA. Ini ganteng juga. Tadi pagi yang ada di channel menu pagi ini, asik. Biar kayak grup premium yang lain. Saya pertama aja. Padahal grup santai ya. Grup sharing-sharing doang di cuan-cuan saham. Oke, hari ini BNBA naik 4,88% dengan volume yang sebenarnya masih kecil, tapi dia terlihat membesar. Indikasi yang bagus kalau besok dilanjutin dengan volume yang lebih besar. View saya seperti ini untuk si BNBA. Terakhir dia koreksi agak dalam, lalu kemarin dia meronding bottom, ada reject dari resist dan berpotensi membuat yang namanya inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, lalu shoulder kanan. Terlihat hari ini juga kemarin sudah ada pantulan, hari ini ada gulungan. Dan PR-nya sekarang adalah breakout 3400. Kalau BNBA break dari 3400, targetnya jelas bakalan tinggi. Dari inverted head and shoulder-nya aja targetnya bisa ke sini. Nah, dia bisa ke sini ya. Itu sekitar 4270 kalau dari inverted head and shoulder-nya. Tuh, cuman kalau kita lihat di sini ada resist yang kuat di 3600 sampai 3700. Jadi kalau misalkan besok BNBA break 3400 itu ada potensi mungkin ini skenario-nya bakalan seperti ini untuk si BNBA ini. Kalau misalkan besok break ya langsung ke sini karena ini resist kuat 3700. Cuman tidak memungkinkan juga bisa langsung di break ya. Ini dia ke sini lalu ada potensi dia turun dulu ke sini. Retest neckline atau kalau enggak sampai ke sini pun masih enggak masalah kalau menurut saya. Kenapa? Karena di sini juga bisa inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, lalu shoulder kanan. Jadi kalau misalkan dia kena 3700 sampai 3600 lalu ada reject. Nah, biarkan dia swing low dulu antara ke sini 3400 lagi retest neckline inverted cup handle inverted head and shoulder di sini. Kalau enggak ya kalau dia jebol lagi ada potensi ke sini 3100 membentuk inverted head and shoulder yang lebih besar. Sedangkan kalau misalkan berhasil break si 3600 3700 ini, target selanjutnya tadi di sini sekitar 4400 ya. Tadi kita tarik. Ini juga area resist kan. Di sini kan sebelumnya dia reversalnya pakai inverted cup handle. Ini cupnya, lalu ini handle, lalu dia jebol. Nah, ini bakal jadi resist. Tuh. Cuman kalau kita lihat setelah 3700 resist terdekatnya di sini 4150. Kalau dicari resist minor jelas banyak ya. Cuman kalau resist yang cukup kuat ada di 4150. Jadi untuk itu target-target ke atas ya tadi, area-area ke atas dan skenario-nya. Untuk supportnya saat ini masih di sini 3100 sampai 3060. Sampai 3000 deh, 3100 sampai 3000. Selama tidak jebol 3000 arah BNBA masih ke atas. Sedangkan untuk resist terdekat masih ada tadi yang saya sebutkan. Di dalamnya hari ini juga terjadi big akumulasi dari si BNBA, moving average juga menuju golden cross dan saya rasa pertanda yang baik untuk si BNBA. Dia juga sepertinya sudah berhasil breakout ya dari downtrend swing low koreksinya dia 4870. Cuman memang perlu tetap dijaga dengan trailing stop. Kalau udah posisi cuan, nah itu harus tetap dijaga ya karena tadi itu hanya potensi dan skenario. Untuk perjalanannya tetap harus diupdate. Cuman so far kalau menurut saya arahnya ke atas BNBA sekarang. Seperti itu. Cakep kalau sampai berhasil break 3400. Untuk BNBA, lanjut coba kita cek yang merah-merah. Berapa pada koreksi. Saya pengen bahas CPRO, ini juga menarik ya. Dan bisa dimanfaatkan untuk beli besok. Hari ini memang waktunya koreksi CPRO ini. Nah, ini targetnya juga masih panjang kalau menurut saya CPRO ya. Cuman ini view doang ya. Oke. Hari ini CPRO turun 6,73% di ARB ya. Setelah kemarin dia naik banyak di sini 20,93%. Cukup menarik turunnya setengah volume doang daripada naiknya kemarin. Dan CPRO sudah berhasil breakout dari downtrend channelnya. Di sini kan dia breakout kemarin dengan volume yang besar, lalu ada potensi pullback. Untuk support CPRO jelas di sini ya 91 untuk sini dulu 95 sampai 93 lalu habis itu 91. Dan kalau CPRO rebound dari 93 itu saya rasa bakal ada sebuah pattern yang sangat bagus. Tuh. Nah, ini dia ada potensi inverted head and shoulder.
kalau dia rebound dari 93. Area supportnya ini 95 sampai 93. Cuman perlu diingat ya, ini satu tick aja 1%. Jadi kalau teman-teman mau masuk, batasi resikonya. Tuh. Yang jelas di angka itu bakal menarik. Kalau misalkan teman-teman suka nada pisau jatuh, ya besok silahkan. Kalau misalkan mau buy ya, karena besok sudah kena harusnya. Tapi kalau teman-teman mau tunggu aman, bisa tunggu besok doji dulu lah minimal. Doji atau hammer. Nah nanti kalau misalkan ada perlawanan, baru beli untuk ikut shoulder kanannya. So far kalau misalkan skenario ini berhasil, targetnya bakalan jauh untuk si CPRO ini. Seperti itu. Kalau berhasil, tapi kalau misalkan gagal, ya pasti ada potensinya juga. Makanya perlu batasi resiko. Untuk support 1 itu tadi 95 sampai 93. Untuk support 2-nya ada di sekitar 91 sampai 90 dah. Support 3-nya baru di sekitar 85 sampai 84. Seperti itu. Batasi resiko aja. Resist di sini 108 sampai 105 resistnya dia. Untuk next resist di sini 116 sampai 120. Lalu resist terakhirnya di sini 126 sampai 134. Tadi kalau pakai chart pattern ya, targetnya bisa setinggi tadi. Cuma ini potensi ya teman-teman ya. Jangan saya bilang kayak gini langsung besok HK semua. Tuh, karena tetap bisa aja gagal, jadi perlu batasi resiko. Ini kalau dari target chart patternnya bisa sampai sini 171. Sebenarnya kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci, ini kan high-nya 134, kemarin swing low-nya sampai 72. Nah, nih resist-resistnya dia ya, ada di 112, 110, lalu habis itu 134. Kalau break 134 baru ke 172, pas sama target bullish flag-nya. Apakah ini kejadian? Kalau kebetulan, kalau menurut saya enggak. Karena memang Fibonacci itu matematika ya teman-teman ya. Nih. Dan chart pattern itu kan ada hubungannya. Ya semua ini terhubung lah, makanya ada technical analysis. Cuma ini masih potensi. Ini juga saya enggak pom-pom ya, terserah teman beli juga. Cuan buat teman-teman sendiri, enggak beli juga. Ya udah, kalau loss juga buat teman-teman sendiri. Tapi kalau misalkan mau bagi-bagi cuan juga saya enggak nolak. Ada di Sociabase ya. Bisa klik link Sociabase. Tuh, jadi tetap batasi resiko aja. So far kalau misalkan dia skenario-nya jalan di 93 itu bakalan cakep kalau menurut saya. Seperti itu. Kita lihat dalamnya, hari ini terjadi distribusi setelah kemarin dia di akum ya, naik dengan akumulasi, lalu hari ini ada yang TP. Dan ya, selalu aja kalau pas baru ARB gini yang nampung kayak gini. YP, PD, XC, LG, YC, YP, LS ini saya nggak tahu apa, cuman dari value-nya retail juga ini. DR, CC, DH berbaris di kiri. Yang kanan MG, ZP. Terus ya dua-dua ini. Ini MG-nya main arah hunter walaupun main nggak arah ya. Pagi-pagi pada HK langsung diguyur. Tuh batasi resiko aja. So far saya rasa masih bagus tuh CPRO kalau bisa entry-nya seperti itu. Itu untuk CPRO. Arto tadi udah ya. Lanjut coba kita cek apa nih. Kita coba cek yang hijau-hijau aja. Oke, ini ada satu yang bagus banget nih. Kita coba cek BRPT. Ini kenapa saya bilang cakep? Karena barusan saya cek ternyata closingnya di 1060. BRPT. Kalau ditanya katalisnya apa, nanti kita bahas. Oke, nah ini yang saya bilang cakep banget ya. Ini cakep banget, super cakep kalau menurut saya. Candlenya engulfing, volumenya besar dan membesar, dan dia breakout dari downtrend channelnya. Hari ini BRPT naik 8,72% dengan candle yang sangat solid dan sudah berhasil breakout dari downtrend channelnya. Kalau kita lihat BRPT ini kan sideways dia ini ya. Kalau tren kecil-kecilnya ya bisa downtrend, uptrend, downtrend, uptrend. Cuman kalau kita lihat dari panjang, ini BRPT ini dia baru sideways. Nih. Kalau yang sini belum BO ya. Kalau yang sini sudah tadi. Nah, nih ada dua garis trend line yang saya tarik. Kemarin sempat apa ya? Sempat mencengangkan karena dia jebol dari uptrendnya ya. Nih di sini kan uptrend channelnya dia jebol. Tapi bagusnya dia nggak lower low. Itu yang selalu saya bilang ya. Ketika dia jebol uptrend, opsinya kan jadi dua.
antara downtrend kalau nggak sideways. Kalau memang sih kemarin BRPT jebol dari 815 sih 800, dia valid bakalan downtrend karena ketika dia jebol uptrend di sini kan dia kan opsinya 2, sideways atau downtrend. Nah, kalau dia jebol 800 berarti dia jadi downtrend, tapi berhubung nggak jebol 800 dia nggak lower low, jadinya dia masih sideways dalam tren besarnya. Nah, untuk sekarang dia sudah kembali ke atas lagi dan bahkan breakout dari downtrend channelnya. Sama, apakah dia udah uptrend? Jelas belum. Nah, uptrendnya kapan? Kalau dia berhasil break high. Last high-nya itu di sini, di 1100 ya. Itu high-nya dia. Dan kalau dia berhasil break 1100, saya rasa BRPT bakalan valid uptrend. Untuk saat ini sudah nggak downtrend, tapi masih ke sideways ya. Tuh, itu kalau menurut saya. Dan kalau kita lihat candlenya ganteng, volumenya ganteng, closingnya ganteng, saya rasa besok BRPT ada potensi untuk menguji 1100 nih. Dan kalau berhasil di break itu bakalan cakep banget kalau menurut saya. Kalau turun dulu juga cakep, bisa inverted head and shoulder, tapi kalau langsung di break pun juga nggak masalah. Tuh, so far tuh kalau misalkan dia berhasil break, ada potensi rounding bottom juga dengan target yang lumayan tinggi. Cuman berhubung dia nggak all time high, tinggal lihat target resist-resistnya aja ya. Ini di sini ada resist. Kalau misalkan 1100 break, target selanjutnya sini 1160 sampai 1135. Kalau misalkan berhasil di break lagi, target selanjutnya sini 1090 sampai 1200. Kalau break lagi, target selanjutnya sini 1270 sampai 1300. Tinggal dilihat aja nanti dia melemahnya di mana trennya. Tapi kalau saya lihat dia baru start. Nah, tadi kalau kita bahas AKRA, tren downtrendnya menguat. Nah, ini kita bahas BRPT, tren uptrendnya menguat. Ini kan di sini dia ada uptrend ya. Di sini dia ada uptrend. Nah, kemarin dia masih kejedot dari resisten uptrendnya. Cuman hari ini kalau kita lihat dia sudah berhasil break dan trennya bakal menguat. Serius, mungkin dia bisa slope-nya kayak gini loh. Itu ada potensi ya. Misalkan dia jadi kayak gini kemiringannya nanti. Jadi naiknya ada bukan kayak gini lagi, tapi gini. Itu bisa juga. Artinya tren mulai menguat. Dimulai dengan candle yang besar, solid, dan volume yang sangat besar. Bagus untuk BRPT ini. Cuma perlu dilihat dulu karena besok dia sudah mepet resisten 1100 seperti itu. Kalau break, saya yakin bakalan rame ini BRPT ini. Kalau ditanya katalisnya apa, justru saya juga bursa ini baru banyak anomali. Kalau orang bilang BRPT itu kan kebalikannya. BRPT itu kayak semen-semenan. Jadi kalau misalkan semen-semenan itu kan kalau harga batu bara naik, semen-semenan pada turun karena bahan bakunya semen-semenan itu kan batu bara. Jadi kalau misalkan bahan bakunya naik, mereka bakal tidak efisien gitu. Nah, kalau BRPT ini katanya dia itu kebalikannya minyak. Jadi kalau misalkan minyaknya turun, dia bakal naik karena bahan bakunya BRPT ini minyak. Artinya kalau misalkan bahan bakunya turun, bakal lebih efisiensi produksinya. Tapi kalau misalkan bahan bakunya naik, ya berarti kan beban produksinya lebih tinggi. Nah, saat ini tuh minyak baru naik, tapi BRPT juga naik. Saya juga nggak tahu katalisnya apa. Cuman memang price action itu sudah mengatakan segala, chart sudah mengatakan segalanya. Biasanya nanti beritanya keluar belakangan. Cuman kalau kita beli waktu berita keluar itu sudah pasti terlambat. Nah, kalau menurut saya ini katalisnya gara-gara TPIA. BRPT ini kan induknya TPIA ya, dan kalau teman-teman lihat chartnya TPIA, ini saya cekin deh TPIA. Nah, ini TPIA ini mau jadi DCII ini kayaknya ini. Belum disuspend aja ini TPIA ini. Dia anggap mulai uptrend kan di sini ya dia ya. Ini TPIA naik 44%. Mungkin kayaknya biasa aja ya. Lah 44%. Banyak emiten yang ratusan persen. Nah, masalahnya TPIA ini market cap-nya berapa dan kepemilikannya si BRPT berapa. Artinya apa? Kalau kita pegang saham ya, saham yang kita pegang naik, kita kan cuan nih, atau value-nya kan meningkat. Nah, sama kayak si BRPT ini, dia kan pegang sahamnya TPIA. Kalau TPIA-nya naik kayak gini, kan BRPT kan value-nya meningkat, value saham yang dipegang, saham TPIA yang dipegang itu. Jadi ya mungkin nanti bakal dari pendapatan investasi bisa juga atau gimana. Cuman kalau nggak direalisasikan ya masih floating ya. Cuman nggak tahu. Yang jelas ini adalah masih chartnya doang yang ada info. Untuk beritanya belum keluar. Tuh sih. Tapi so far saya lihat bagus ini BRPT TPIA ini. Tuh. Mungkin Pak Prayogo Pangestu ada proyekan atau
corporate action atau mau ada party, nggak ada yang tahu ya. Cuman yang namanya berita itu pasti belakangan. Yang di awal tuh ya smart money, akumulasi, chart itu di awal. Tuh. Untuk support sekarang BRPT ada di sini. Ini ada support ya. 1020 sampai 1000 adalah support dari BRPT. Sedangkan untuk resisten ada di 1100. Kalau break 1100, yang beli di bawah hold aja, perjalanan masih jauh seperti itu. Tapi kalau misalkan mau beli, ya tunggu dia break dulu aja atau tunggu dia retrace. Tuh, kalau misalkan dia gagal break 1100, jangan lupa trailing stop karena bisa kita lihat nanti potensinya kemana. Cuman so far ya, dilihat dari volumenya masih membesar. Biasanya kalau saham mau koreksi itu harganya naik terus, tapi volumenya mulai mengecil. Nah, ini kalau kita lihat harganya naik, volumenya membesar. Saya rasa ada potensi breakout sih kalau menurut saya. Cuman tetap perlu dilihat nanti ketika di area ini. Lihat dalamnya, moving average golden cross, terus juga. Nah, kalau yang kayak gini PD-nya bukan PD retail ya, teman-teman. Ini memang kelihatan kalau PD, cuman ya dia pinter. PD, terus teman-temannya juga bukan broker retail ya, PD, BB, AK, ZP, XA ini juga kadang digunakan retail, tapi kalau ini bentuk-bentuknya bukan retail kalau menurut saya. Tuh. Yang jelas AK, BB, PD ini kalau menurut saya bukan retail sih. Dan kalau kita lihat setelah kemarin ada distribusi mulai ke samping ya, jadi mulai ada yang ngumpulin barang seperti itu. Nah, ini yang bisa memperkuat analisa. Kita lihat seller side-nya aja. Ini bearish lagi kan. SQ, NI, DR, YP, CC, IF, CP. Ini cakep kalau menurut saya. Ya lebih ke TA aja sih, karena badarmologi kalau menurut saya pribadi adalah data tambahan. Seperti itu. Batasi resiko aja ketika besok dia kena resist. Oke, untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.